Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya pimpinan-Mu ya Roh Kudus, agar kami Kau berkati untuk menjadi anak-anak-Mu yang sejati, hamba-hamba-Mu yang berguna bagi kerajaan-Mu. Di akhir zaman ini khususnya, kami bisa menjadi berkat yang nyata bagi sesama kami, agar kami semua menjadi domba-domba Tuhan Yesus yang dipelihara, yang diberkati, yang dilindungi, untuk mencapai janji Bapa Surgawi kami, menjadikan kami anak-anak Allah dengan segala kelebihan anak-anak Allah, sesuai gambaran Tuhan Yesus kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat pengajaran-Mu senantiasa. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini kita berdoa agar kiranya kita diberi pengajaran yang benar, karena banyak sekali di gereja-gereja khusus karismatik yang mempelajari mengenai bahasa roh, mereka menyebutnya, kita banyak menyebutnya, tapi hasilnya tidak sesuai. Mari kita lihat dalam Roma 8 ayatnya ke-26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah, ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian Bapak Ibu, informasi sedikit dari Roma 8, bahwa kita yang percaya panggilan khusus kita, karena di sini panggilannya khusus sekali, panggilan yang membuat kita hidup berbeda, yang percaya kebangkitan akhir zaman, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus yang bangkit, dimuliakan bersama Tuhan Yesus selamanya. Itulah ide orang-orang Kristen sejati, percaya menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, bukan hanya hidup diberkati oleh Tuhan Yesus, bukan percaya kuasa Tuhan Yesus, karena iblis pun percaya Tuhan Yesus Maha Kuasa, Tuhan Yesus bisa memberkati, iblis pun percaya. Namun percaya menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, mulia kelak, dibangkitkan di akhir zaman, bersama Tuhan Yesus selamanya, mulia memberkati bumi sampai ke sorga, itu adalah suatu ide kekristenan yang sangat ajaib, harus kita percaya, spesial. Itu sebabnya kalimat bahasa-bahasa, mereka juga ditentukannya dari semula. Di ayat 29 itu artinya predestinasi. Kita percaya, ya bahasa Yunaninya prorizo, ya artinya seperti ditetapkan, batasan, horizon, itu idealnya. Jadi kita harus percaya orang-orang yang dari awal ditetapkan, sehingga dipilih dari awal untuk menjadi hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan Yesus di bumi, yang pengen sekali kelak menerima hadiah sorgawi, yaitu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus yang bangkit dan dimuliakan. Bapak Ibu, tujuan daripada bahasa roh di ayat 26 jelas. Berdoa dalam bahasa roh, yang di sini bahasanya berdoa, ya, dalam roh. Di ayat 27-nya, ya, roh sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Sebenarnya aslinya ini hanya masalah pemenggalan dan penempatan kalimat dalam bahasa Yunani. Seharusnya bisa diartikan bahwa roh sesuai dengan kehendak Allah, ya, itu harusnya roh berdoa untuk orang-orang kudus agar
menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu yang benar. Karena kehendak Allah ini disampaikan di ayat 28, 29, dan 30-nya. Ya, bahwa kehendak Allah adalah kemuliaan kita. Sehingga kita semua harus diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Itu kehendak Allah. Jadi kalimatnya harusnya di ayat 27, Roh berdoa untuk orang-orang kudus supaya menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Gitu. Nah, Bapak Ibu, ini sesuai sekali. Ya, kita harus belajar bahasa roh itu yang orang nyebutnya bahasa roh. Seharusnya lebih cocok disebut bahasa lidah. Karena dalam bahasa aslinya disebut glosa, yaitu lidah, lalia. Glosa lalia berbahasa lidah. Lidahnya yang berbunyi. Dan kita tidak ngerti artinya menurut teori 1 Korintus 14. Dalam 1 Korintus 14 dikatakan tegas di sana. Ya, kita lihat di ayatnya ke-2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, itu dengan harusnya glosalalia, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya, nah ini penting ayat 4-nya, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi berbahasa lidah itu merupakan bahasa pemrograman kalau istilah saya ya. Bukan teologis resmi, tapi ini program kehendak Allah. Artinya kita diarahkan berbahasa lidah itu adalah supaya kita menuju kepada sifat-sifat ilahi seperti Kristus Yesus. Di mana kita belajar sepanjang perjanjian baru seperti apa Tuhan Yesus, seperti apa yang disebut buah roh, penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, bukan damai sejahtera bagi dirinya sendiri, tapi bagi orang banyak sekitarnya, juga penuh dengan kesabaran, kemurahan, kebaikan, jadi memberikan hal yang terbaik, bukan hal sekedarnya. Dan juga keimanan, kesetiaan, kelemah lembutan, care for others, care sepenuhnya, bukan careful, tapi full of care, dan juga kepenguasaan diri. Ya, Bapak Ibu, itu yang harus terjadi. Kalau orang tidak bisa menguasai diri sendiri, diberi kuasa-kuasa, diberikan keajaiban-keajaiban, tidak berguna, maka sangat membahayakan dirinya dan orang lain. Itu sebabnya bahasa lidah yang baik itu adalah mengarahkan manusia menuju ke Khaliknya, gambar rupa Khalik kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, dengan berkata-kata yang tidak kita mengerti, tapi Allah yang mengerti, kita bisa lihat dari buahnya. Demikian sedikit pengajaran mengenai berbahasa lidah atau disebut doa dalam roh seharusnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Roh Kudus, ajaranmu, ya Roh Kudus, jadi seperti Kristus Yesus, hasilkan buahmu, mengasihi seperti Engkau, mengampuni seperti Engkau, sukacita seperti Engkau, sebagai anakmu. Oh Roh Kudus, pimpinlah kami, ajar kami, penuhi kami, jadi
saudaranya, kebaikan kerja nyata berharga mulia. Oh Roh Kudus, pimpinlah kami, ajar kami, penuhi kami, jadi abdi-Mu. Percaya senantiasa, setia iman padanya, lemah lembut penuhinya, peduli hatinya, kuasa diri penuhlah, kendali jiwa dan raga, jadi saksi kuasa